Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang hasil validasi info GTK tahap 2. Mari simak videonya. You're nothing but an expired exit from my life. An expired exit from my life. I don't need your love. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hasil validasi tahap 2 di info GTK. Jadi mulai hari ini, pertanggal 8 Maret 2025, sudah rilis kode terbaru untuk hasil validasi di akun info GTK. Mari kita bahas apa saja hasil dari validasinya. Jadi update terbaru info GTK pertanggal 8 Maret tahun 2025. Yang pertama adalah NRG PPG dalam jabatan tahun 2023 sudah terbit. Ya, jadi 90% sudah terbit untuk yang NRG PPG Daljab tahun 2023. Kemudian tugas tambahan utama sudah divalidasi. Kemudian yang ketiga, munculnya kode 13 bagi lulusan PPG Daljab 2023 dan piloting 2024. Perlu kalian ketahui, status uji coba di info GTK sudah dilepas. Jadi, tanda atau watermark di info GTK yang bunyinya itu status uji coba, itu sekarang sudah dilepas. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, jadi yang pertama, update-nya itu adalah NRG PPG dalam jabatan 2023 sudah terbit. Nah, bisa kalian lihat di layar, di sini ada tampilan akun dari lulusan PPG tahun 2023. Ya, bisa kalian lihat di tahun sertifikasinya, ya, tahun 2023. Ini kemarin mengalami ya error beberapa hari yang lalu, belum bisa muncul hasil validasinya dan NRG-nya juga belum bisa muncul. Nah, sekarang pertanggal 8 Maret ini ya kode NRG-nya untuk lulusan PPG Daljab tahun 2023 itu sudah terbit ya, sebagian 90%-nya sudah terbit. Nah, jadi itu update yang pertama. Jadi silakan kalian bagi yang PPG tahun 2023 silakan cek akun info GTK kalian. Kemudian update yang kedua adalah tugas tambahan utama sudah divalidasi. Ya, bisa kalian lihat di layar untuk yang di sebelah kiri ini sebelumnya di validasi yang pertama itu dia belum valid ya. Di akun ini dia belum valid karena jumlah jam liniernya masih 18. Setelah tanggal hari ini tanggal 8 Maret setelah dilakukan validasi, di sini tugas tambahannya ya, tugas tambahan utama sebagai wakil kepala sekolah di SMP itu sudah masuk dan sudah diakui 12 jam. Ya, jadi yang sebelumnya hanya 18 jam linier ditambah tugas utama wakil kepala sekolah di SMP itu 12 jam pelajaran maksimalnya menjadi 30. Ya, di sebelah kanan ini statusnya sudah valid. Jadi total jam liniernya adalah 30. Ya, jadi yang seperti yang penjelasan di layar. Kemudian fokus di tahap 2 ini ya, validasi di tahap 2 ini adalah tugas tambahan yang utama. Ya, yang perlu kalian pahami, tugas tambahan utama yang diproses itu adalah jadi yang pertama mengajar tatap muka lebih dari 24 jam itu di validasi yang di tahap 1. Kemudian yang sekarang yang menjadi fokus itu adalah mengajar tatap muka 18 sampai 23 jam. Kemudian ditambah tugas tambahan 12 jam. Nah, seperti yang di layar ya, ini yang divalidasi, fokus validasi di tahap 2. Kemudian, tugas tambahan utama itu tidak ada di SD. Di jenjang SD itu tidak ada tugas tambahan utama. Kemudian adanya di SMP, SMA, SMK. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Kemudian kita bahas ya tugas tambahan utama, ya ini secara garis besarnya saja untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Ya, jadi tugas utama yang diakui itu ada 3 ya. Yang pertama wakil kepala sekolah, kemudian kepala laboratorium dan kepala perpustakaan. Ya, jadi untuk jenjangnya, untuk wakil kepala sekolah SMP itu ketentuannya, kriterianya ya itu adalah jumlahnya maksimal 3 orang. Ya, bisa menjadi wakil kepala sekolah SMP itu maksimal untuk 3 orang guru. Kemudian minimal ada 3 rombel valid ya. Kemudian ada SK-nya
Kemudian SK-nya itu masih berlaku dan wajib diperbaharui setiap tahun. Ya, itu untuk syarat menambah tugas tambahan utama untuk wakil kepala sekolah SMP. Kemudian untuk jenjang SMA atau SMK, ya, untuk wakil kepala sekolah itu maksimal bisa diberikan kepada 4 orang guru. Ya, tidak melihat rombolnya berapa, tapi minimal harus ada 3 rombel yang valid. Ya, misal kelas 1, 2, 3 itu kan 3 rombel, berarti valid ya. Kemudian ada penetapan SK-nya, ya, ada SK-nya dibuat. Kemudian SK-nya masih berlaku dan diperbaharui setiap tahun. Nah, itu adalah kriteria untuk tugas tambahan utama sebagai kepala sekolah SMA dan SMK. Ya, jadi bedanya SMP dan SMK itu hanya di jumlah orangnya. Ya, kalau untuk SMP itu maksimal 3 orang yang bisa menjadi wakil kepala sekolah, sedangkan di SMA atau SMK itu maksimal 4 orang yang bisa menjadi wakil kepala sekolah. Kemudian untuk tugas tambahan utama sebagai kepala laboratorium di SMP, SMA, dan SMK itu maksimal 1 orang ya setiap sekolah, jadi nggak bisa lebih. Kemudian ada laboratoriumnya, ya, kemudian ada SK-nya, dan kemudian SK-nya masih berlaku dan wajib diperbaharui setiap tahun. Ya, jadi untuk kepala laboratorium itu SMP, SMA, SMK maksimal 1 orang saja, ya, dan harus ada laboratoriumnya. Kemudian untuk tugas tambahan utama yang ketiga yaitu kepala perpustakaan, baik jenjang SMP, SMA atau SMK, itu juga maksimal 1 orang setiap sekolah, tidak bisa lebih. Kemudian ada perpustakaannya, ini ada perpustakaannya. Kemudian ada penetapan SK-nya, dibuatkan SK-nya, kemudian SK-nya itu masih berlaku dan wajib diperbaharui setiap tahun. Jadi untuk SK-nya itu lebih baik dibuat dari tahun 2024 sampai 2025 ya, yang berjalan sampai sekarang. Ya, jadi lebih amannya seperti itu ya di tahun yang berjalan untuk penetapan SK-nya. Ya, jadi silakan dibuat SK-nya ya, kemudian diinputkan pada Dapodik agar terbaca oleh sistem ya, seperti ini. Nah, ini kan dia sudah menginputkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, ya. Di sini ada nomor SK-nya, tanggal SK-nya, kemudian masa berlaku SK-nya sudah juga diinputkan di Dapodik dan diakui ya sebagai jam tugas tambahan yaitu 12 jam dan bisa menambah total jam mengajar yang tadinya 18 jam ya mengajar tatap muka, ditambah tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di SMP, jadilah dia 12 jam pelajaran dan ditotalkan menjadi 30 jam linier dan bisa membuat beban mengajar menjadi valid. Ya, itu untuk pembahasan tugas tambahan. Kemudian untuk update yang ketiga ya, itu yang ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yaitu kode 13 ya muncul bagi PPG Daljab tahun 2023 dan piloting 2024 ya, piloting 1 2 3. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Jadi validasi SKTP-nya sudah hijau dan di sini ada kode 13 ya, yaitu berbunyi status sudah valid, menunggu validasi rekening oleh pusat. Nah, jadi bagi kalian ya yang sudah mendapatkan kode 13, itu langkah selanjutnya adalah menunggu rekening muncul di info GTK. Dan segera lakukan konfirmasi rekening jika rekening sudah muncul di info GTK. Jadi untuk kalian yang sudah mendapat kode 13, ya langkah selanjutnya adalah menunggu rekening nanti muncul di info GTK. Jika rekening itu sudah muncul, silakan kalian konfirmasi ya jika rekening itu sudah valid. Jika rekening itu belum valid dan datanya tidak sesuai, segera laporkan ke operator SIMTUN Dinas Pendidikan. Ya, jadi itu langkah selanjutnya untuk kalian yang mendapatkan kode 13 ya. Jadi jangan sampai salah dan jangan sampai terlewatkan untuk mengkonfirmasi rekening bank kalian di info GTK kalian. Jadi selanjutnya ini ya masih banyak ditemui data yang belum valid. Seperti kalian lihat di layar ya, di sini ada data yang belum valid ya, terutama di bagian kepegawaian, di keaktifan dan kelengkapan data yaitu rekening ya. Ini ya bagi kalian yang mengalami 3 ini ya, kepegawaian, keaktifan, kelengkapan data yang masih kuning ya, masih statusnya masih kuning, ini kalian mohon bersabar. Karena semua proses data masih dalam proses sinkron atau penarikan data dari Dapodik dan BKN ke info GTK. Nanti otomatis akan menjadi valid di proses validasi selanjutnya. Ya, ini untuk bagian kepegawaian, keaktifan, kelengkapan data. Jadi nanti
di proses validasi selanjutnya, kemungkinan ini akan menjadi valid ya, karena nanti datanya akan terus disinkronkan dari data Dapodik, dari data baik Dapodik dan BKN ke data info GTK ya. Jadi bagi kalian yang masih kuning di status kepegawaian, keaktifan dan lain-lain, itu kalian jangan panik ya, jangan galau, karena nanti akan insya Allah akan valid di proses validasi selanjutnya. Ya, jadi seperti itu. Jika ada yang berbeda, ya data kalian ada yang berbeda seperti di bagian nama ada titik koma yang sama, tetapi di statusnya itu berwarna biru, ya di warna statusnya berwarna biru itu otomatis sudah valid. Ya, karena itu sudah diverifikasi oleh sistem. Jadi tidak perlu kalian memasalahkan jika ada perbedaan titik koma di nama kalian. Ya, yang penting pada status warnanya ini sudah biru, ya yang menandakan statusnya sudah valid ya untuk itu. Jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian ya khusus untuk beban mengajar. Nah, ini untuk beban mengajar ya. Bagi kalian yang belum valid di beban mengajar, itu segera kalian perbaiki jam mengajar linier di Dapodik dengan melihat linearitas PPG ya antara ijazah kalian dan serdik yang kalian miliki. Juga kalian juga wajib mengetahui ya atau memahami ketentuan untuk menentukan tugas tambahan lainnya yang diakui oleh sistem validasi ya. Jadi ada beberapa tugas tambahan yang bisa divalidasi dan ada yang juga tidak bisa divalidasi ya. Contohnya kalau di SD itu kan tidak ada wakil kepala sekolah. Itu kalau kalian masukkan di SD otomatis tidak akan terbaca oleh sistem. Jadi kalian wajib memahami tugas-tugas apa yang diakui oleh sistem validasi di Info GTK guna menambah beban mengajar kalian itu agar menjadi valid. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang seperti itu harus kalian pahami. Jadi jangan asal-asalan menambah tugas tambahan, tetapi tugas tambahan itu tidak berlaku atau tidak bisa divalidasi oleh sistem. Jadi percuma saja. Ya, jadi seperti itu. Dan kemungkinan jika semua tugas tambahan tidak bisa ditambahkan, ya, itu kemungkinan kalian harus melakukan mutasi atau relokasi tempat. Ya, jadi itu. Jadi untuk tugas tambahan ya itu simpelnya kalau kalian kelebihan guru, nah itu akan sangat susah ya, karena tugas tambahan itu kalau yang untuk kelebihan guru itu bukan menjadi solusi untuk membuat jam pelajaran itu menjadi 24 dengan tugas-tugas tambahan. Dia tidak akan diakui jika sekolah kalian itu kelebihan jumlah guru. Beda kasus dengan sekolah kecil atau kalian guru tunggal. Nah, itu tugas tambahan bisa saja diakui jika jam linear kalian itu tidak sampai 24 jam ya. Jadi bisa ditambah oleh tugas tambahan lainnya atau tugas tambahan utama bagi sekolah atau bagi guru yang memiliki rombel sedikit ya, atau kalian menjadi guru tunggal di sekolah itu. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Oke, semoga proses validasi selanjutnya segera rilis dan semua data yang belum valid akan segera valid dan bisa dicairkan TPG-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada ingin yang di-sharing, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.